Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Quiet Time with Rumah Doa Elia Bali untuk edisi hari Jumat tanggal 11 Juli tahun 2025. Apa kabar Anda? Semoga kita semua sehat selalu, berbahagia dan dalam sukacita. Tema renungan kita hari ini adalah bijak tanpa menyakiti, tulus tanpa lupa diri. Diambil dari bacaan liturgi harian Gereja Katolik dari kitab Kejadian bab 46 ayat 1 sampai 7 dan ayat 28 sampai 30 dan dari Injil Suci menurut Matius bab 10 ayat 16 sampai 23. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup ini, tidak semua niat baik bisa diterima dengan tangan terbuka. Bahkan ketika kita membawa kasih dan kebenaran, kita bisa saja ditolak, dicurigai, bahkan disakiti. Tetapi justru di titik itulah Tuhan Yesus memberikan kita arah dan kekuatan baru. Dalam Injil Suci menurut Matius yang kita renungkan hari ini, Yesus berkata kepada para muridnya, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Saudaraku, Yesus tidak sedang meminta para muridnya untuk menjadi licik atau meniru cara-cara dunia. Yesus mengajak murid dan juga kita yang mendengarkan renungan ini untuk memilih kebijaksanaan yang tajam, untuk memilih kesadaran yang waspada, dan untuk memiliki pengamatan yang jeli dalam menghadapi dunia yang seringkali tidak bersahabat terhadap kebenaran. Namun saudara-saudariku, semua itu bukanlah bertujuan untuk membalas, untuk menyerang, bukan untuk menekan atau memanipulasi dan melukai. Tetapi justru agar kita tetap berjalan dalam kasih ketulusan, menjaga hati tetap murni dan tidak kehilangan arah ketika dunia menuntut keadilan. Yesus mengingatkan bahwa tidak semua orang akan percaya, akan ada penolakan, akan ada tekanan dari orang-orang yang tak mengerti. Bahkan para murid pun akan dihadapkan ke mahkamah agama, dibawa ke penguasa dan raja-raja. Tetapi Tuhan Yesus juga berkata kepada kita, jangan khawatir. Karena pada saat itulah Roh Bapa akan berbicara dalam diri kita. Maka saudara, sikap tulus seperti merpati berarti kita tetap berpegang pada kasih dan pengampunan. Meski kita tahu bahwa kita sedang disalahpahami atau dilukai. Baiklah kita renungkan perjalanan iman Yakub dalam kitab Kejadian yang dibacakan hari ini. Selama bertahun-tahun ia mengira Yusuf, anak yang sangat ia kasihi, telah mati. Padahal Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya sendiri. Namun ketika Yakub mengetahui bahwa Yusuf ternyata masih hidup dan menjadi pemimpin di Mesir, ia tidak memilih untuk menuntut balas. Ia tidak mengungkit-ungkit kelicikan anak-anaknya. Meskipun Yakub tahu ia lebih memilih jalan kasih. Apa yang Yakub lakukan? Ia memutuskan untuk mengampuni. Ia mengasihi mereka kembali. Ia rela menempuh perjalanan panjang ke Mesir meskipun ia sudah tua. Bukan untuk menegur, bukan untuk menghakimi atau menghukum. Tetapi
Allah memintanya untuk pergi, untuk menyatukan kembali keluarganya dalam keutuhan kasih persaudaraan. Saudara-saudari, dalam hidup kita sehari-hari, mungkin kita pun pernah mengalami dikhianati oleh orang-orang terdekat, dikecewakan oleh anak, saudara, atau teman-teman sekomunitas. Atau kita merasakan bahwa niat baik kita dicurigai, disalahpahami. Kita mungkin tergoda untuk menutup hati, tergoda untuk marah, atau bahkan untuk membalas. Tetapi Injil hari ini mengajak kita semua, jangan biarkan dunia merusak hatimu. Tetaplah waspada, tapi jangan kehilangan kasih. Tetaplah ingin tahu, tetapi jangan menjadi manipulatif. Mazmur yang kita dengarkan hari ini memberikan kekuatan bagi kita. Berkata, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tinggal untuk selama-lamanya. Tuhan menolong dan meluputkan mereka sebab mereka berlindung kepadanya. Saudara, ketika kita memilih untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, ketika kita mampu menahan lidah dan hati dari balas dendam, dan tetap mengampuni dalam terang Roh Kudus, maka kasih Allah akan menjaga kita. Santo Yohanes dari Salib juga pernah merasakan ditinggalkan, diuji dan tidak lagi merasa dekat dengan Allah. Tetapi di situ pula lah jiwanya dipurifikasi, dihaluskan dan diperdalam dalam cinta ilahi. Meski ia dibuang, dikurung dan disingkirkan oleh saudara seiman, ia tidak membalas. Dalam kegelapan itu, ia justru memilih untuk tetap percaya, memilih memegang firman Tuhan seperti api kecil yang menyala di tengah malam yang gelap. Santo Yohanes dari Salib menunjukkan kepada kita bahwa di tengah pengkhianatan dan derita batin, kita masih bisa memilih untuk mengasihi tanpa membenci dan mengampuni tanpa membalas. Seperti Yesus sendiri yang mengampuni, yang memilih untuk mengasihi orang-orang yang telah menyalibkannya. Marilah kita belajar juga seperti Yakub yang tahu tapi memilih untuk mengasihi. Kita belajar seperti para murid yang menghadapi penolakan tetapi tetap mewartakan kasih. Dan ketika hati kita tergoda untuk keras marah atau kecewa, maka kita baiklah berkontemplasi di hadapan Tuhan. Seperti kata pemazmur, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.